Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Sabtu tanggal 5 Oktober kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kami sudah berada di sekitar Simpang Susun Prambanan. Kami sudah berada di sekitar desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Di sekitar Simpang Susun Prambanan ini nampak terus dikerjakan dari badan jalan maupun struktur flyover Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Nampak pengerjaan maupun alat-alat beratnya juga sudah standby di sekitar lokasi ini. Nanti kita akan melihat pengerjaan ruas jalan tol Jogja Solo dari sekitar SDA 30+750 Simpang Susun Prambanan. Kita akan berjalan ke arah timur untuk menyusuri Jalan Raya Jogja Solo untuk melihat progresnya sampai dengan SDA 22 ya teman-teman. Ruas yang insya Allah nanti akan dibuka ataupun bisa dilewati di akhir tahun nanti. Jadi terus ikuti kami, tonton video kami ini selengkapnya sehingga nanti teman-teman bisa melihat progres dari SDA 30 sampai dengan SDA 22 Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Ruas yang insya Allah nanti bisa teman-teman lewati di akhir tahun nanti karena progres ataupun proyeksinya, schedule-nya, targetnya bisa dilewati sampai akhir tahun ini ya teman-teman. Adapun di sekitar lokasi ini nampak badan jalan utama dari tol Jogja Solo ini sudah dilakukan proses pengecoran rigid sampai dengan Simpang Susun Prambanan itu ya teman-teman. Terlihat itu badan jalan yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid sudah sampai di lokasi Simpang Susun Prambanan ini. Kita akan menyusurinya nanti. Sebelum itu kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Selain jalan utama atau badan jalan utama tol Jogja Solo, di Simpang Susun Prambanan ini lingkar ataupun rem off, rem on-nya ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman, sehingga terlihat sudah signifikan lagi. Kalau kita lihat ini tinggal menunggu dari proses pengerjaan flyover-nya ini sehingga bisa disambungkan. Dan masih ada beberapa bulan dan kami optimis insya Allah proses pengerjaan Simpang Susun ataupun flyover ini bisa selesai sebelum akhir tahun nanti ya teman-teman, karena saat ini pengerjaannya juga sangat cepat, banyak metode yang bisa dilakukan untuk mempercepat pekerjaan ya teman-teman, dan semoga saja cuacanya masih mendukung karena saat ini sudah mulai sering hujan ya teman-teman. Langsung saja kita berjalan ke arah timur untuk melihat perkembangan tol Jogja Solo dari SDA 30 Simpang Susun Prambanan sampai dengan SDA 22 Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Insya Allah kita nanti akan menyusuri sampai sana. Terus ikut kami tonton video ini sampai selesai. Langsung saja dari SDA 30+750 Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, lokasi Simpang Susun Prambanan. Nanti kita akan mencoba berjalan ke arah timur untuk melihat perkembangan ruas tol Jogja Solo seksi 1.2. Biasanya kita melewati dari arah timur dari SDA 22, kali ini kita melewati dari SDA 30 Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Nampak di sini terlihat jalur utama ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Juga terlihat lingkar susun Prambanan ini juga sudah dilakukan dari proses pengecoran. Di sini juga sudah disiapkan dari rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi pengaman ataupun parapet konkret barir ya teman-teman.
ini sudah disiapkan di sekitar STA 30, lokasi menjelang Simpang Susun Prambanan. Ada beberapa jalur menjelang Simpang Susun Prambanan ini ya teman-teman, ada 3 jalur. Nah, ini nampaknya adalah jalur yang mengarah ke Manisrenggo ataupun mengarah ke exit tol Prambanan. Nah, ini sudah disiapkan juga karena memang Simpang Susun Prambanan ini nantinya akan 2 tapak exit tol, yaitu ke arah utara ke arah Manisrenggo maupun ke arah selatan ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Kita terus berjalan menuju ke arah timur. Terlihat beberapa titik lokasi pengecoran rigid ini belum selesai dikerjakan. Nah, ini adalah jembatan yang menjadi perbatasan antara Desa Joton dengan Desa Perawatan di Kecamatan Jogonalan. Nah, nampak sudah selesai dikerjakan lantai jembatannya, namun untuk pengaman baik sisi luar maupun dalam ini belum selesai dikerjakan dari proses pengecorannya, masih berupa rangka-rangka besi ya teman-teman. Adapun proses pengecoran badan jalannya juga menjelang struktur jembatan ini belum selesai dikerjakan dari proses pengecoran rigid. Namun untuk badan utama Jalan Tol Jogja Solo ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, seperti kita lihat proses pengecoran rigid baik untuk bahu jalan maupun jalur utama itu sudah selesai, bahkan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan bahu jalan agar permukaannya rata dengan badan jalan yang sudah dicor rigid, karena memang selisihnya cukup dalam ya teman-teman, sekitar 30 cm. Nah, ini adalah terowongan jalan desa ke arah Desa Tambaan ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada di Desa Perawatan. Nah, terlihat di sini proses pengecoran rigid ini sudah selesai, baik bahu jalan maupun jalur utamanya sudah disiapkan juga rangka-rangka besi. Nah, di depan ini terlihat adalah sebuah struktur jembatan ya teman-teman. Jembatan yang menghubungkan antara Desa Perawatan dengan Desa Gumul di Kecamatan Karangnongko. Nah, ini sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan baik lantai jembatan maupun pengaman sisi kanan kiri. Setelah ke arah timur ataupun masuk Desa Gumul di Kecamatan Karangnongko, ini masih berupa cor dasar. Terlihat sedang baru dilakukan dari proses pengecoran dasar, namun terlihat itu sebuah alat berat jenis rigid pavement wagon yang sudah stand B ya teman-teman, nampaknya juga akan segera dilakukan dari proses pengecoran rigidnya. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 29 plus 200 Desa Gumul. Di lokasi ini masih berupa cor dasar, namun memang di depan itu sudah dimulai lagi, bahkan sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid, tidak panjang ya teman-teman yang baru cor dasar ini. Nah, ini sudah selesai dilakukan proses pengecoran rigid, bahkan di tengahnya ini sudah diselesaikan proses pengerjaan dari pengaman ataupun parapet untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun mengarah ke Solo. Nah, saat ini juga sudah terlihat proses pengurukan bahu jalan, bahkan itu sudah disiapkan juga precast yang nantinya akan menjadi saluran drainase minor. Nah, nampaknya ini akan segera dikerjakan juga. Kita terus berjalan ke arah timur ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di sekitar STA 28. Nah, ini kita sudah akan memasuki di daerah Desa Ngranting, Kecamatan
Jogonalan ya teman-teman. Nah, terlihat di sini batas dari proses pengerjaan pembatas tengah ataupun concrete barrier-nya ya teman-teman. Nah, di sini nampak juga terlihat baru dikerjakan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini nampaknya sudah selesai untuk hari ini, sudah bersiap-siap untuk istirahat ya teman-teman. Nah, ini alat berat jenis rigid pavement waggonnya nampaknya sedang mengerjakan dari bahu jalan sisi luar. Nah, ini para pekerja juga akan langsung melakukan proses pemotongan cor beton ini untuk memberikan sela. Nah, sela ini bertugas untuk memberikan ruang untuk pemuaian ya teman-teman. Di depan ini adalah sebuah struktur jembatan di perbatasan antara Kecamatan Jogonalan dengan Kebonarum. Nah, ini juga sudah bisa dilewati, namun untuk pembatas tengahnya ini masih berupa rangka-rangka besi. Pembatas tengah maupun pinggir ini berupa rangka-rangka besi. Nah, di sini kita juga melihat di Kecamatan Jogonalan ataupun di Desa Menden ini, Kebonarum ya teman-teman, Desa Menden ini bahu jalannya baru selesai dikerjakan. Nah, terlihat masih ditutupi dari kain terpal tekstil. Nah, ini tinggal nantinya untuk jalur yang mengarah ke Jogja, kita lihat itu nanti menambahkan cor rigid untuk bahu jalan sisi dalam. Nah, sedangkan yang ini baru langsung dikerjakan untuk melakukan proses pemotongan betonnya ya teman-teman, untuk memberikan sela. Nantinya akan diberikan cairan aspal di sela-sela itu yang seperti garis-garis ini yang terlihat pada permukaan jalan ya teman-teman. Nah, itu juga ada sebuah open baku untuk menyimpan tembakau ya teman-teman di sekitar Kecamatan Kebonarum, Desa Menden. Tidak jauh dari lokasi alat berat rigid pavement waggon tadi. Nah, di sini juga sedang bertugas sebuah alat berat jenis rigid pavement waggon untuk mengerjakan pengecoran rigid untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, ini alat berat jenis rigid pavement waggonnya sedang mengerjakan di sekitar Desa Menden. Nah, ini adalah terowongan di Jalan Raya Deles Indah ya teman-teman. Nah, ini proses pengecoran rigidnya juga sudah terus disiapkan untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Rangka-rangka besi sudah disiapkan. Nah, untuk jalur yang mengarah ke Solo ini nampaknya sudah selesai, baik jalur utama maupun bahu jalan. Di sini terlihat masih sedikit terputus ya teman-teman, namun tidak jauh karena sehabis itu juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid baik untuk jalur utama maupun jalur bahu jalan. Nah, depan ini ada struktur jembatan yang memisahkan antara Desa Menden dengan Desa Karangduren. Nah, ini juga sudah selesai, lantai jembatan maupun pengaman sisi kanan kiri tengah itu sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran parapetnya ataupun concrete barrier. Nah, di Desa Karangduren juga terlihat sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, pengecoran rigid ini bisa dikatakan sudah hampir menyeluruh ya teman-teman, tinggal menyempurnakan untuk jalur kedua maupun bahu-bahu jalannya ya teman-teman. Nah, kebanyakan ini yang belum ini adalah jalur yang mengarah ke arah Jogja, sedangkan jalur yang mengarah ke Solo yang kita lewati ini sebagian besar sudah selesai. Tinggal nanti menyempurnakan untuk titik-titik yang mendekati pada struktur jembatan biasanya ya teman-teman.
Nah, ini adalah struktur lagi sebuah jembatan yang ada di Desa Malangjiwan. Nah, terlihat sudah bisa dilewati, namun untuk pembatas tengah pengaman tepi maupun tengah ini belum dilakukan dari proses pengecoran konkret barrier maupun parapetnya ya teman-teman. Nah, namun terlihat ini di tengah-tengah ini saluran V ini sudah dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran, walaupun ini yang badan jalan ini baru berupa cor dasar. Nah, ini nampaknya langsung ngebut ini ya teman-teman. Di Kecamatan Kebonarum ini memang banyak sekali struktur jembatan ya teman-teman. Nah, karena memang sungai-sungai di sekitar lokasi ini agak besar-besar. Nah, di depan itu ada sedang pengerjaan dari proses pengecoran rigid di sekitar Desa Malangjiwan. Nah, ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian pengecoran rigid pula ya teman-teman. Nah, untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja, sedangkan jalur yang mengarah ke Solo yang kita lewati ini baru satu lajur. Nah, baru dikerjakan satu lajur. Nah, ini sudah mulai berhenti ya teman-teman, sedang akan istirahat, sedang menyempurnakan bersih-bersih. Ini nampaknya sudah sekitar jam 7 pagi. Nah, meski begitu nampak terlihat di sini besi-besi tulangan yang nantinya akan menjadi pembatas tengah ataupun parapet konkret barrier ini juga sudah disiapkan di sekitar Desa Malangjiwan ini. Nah, sudah mulai banyak yang disiapkan. Juga tadi kita lihat bahu jalan juga sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan, juga sudah disiapkan dari precast yang nantinya akan menjadi saluran drainase minor. Di kanan itu nampak terlihat dari toren air. Itu kemarin toren air yang lama itu ada di tengah-tengah badan jalan tol ini ya teman-teman, dipindahkan ke pinggir. Ini terlihat di Desa Malangjiwan yang berbatasan dengan Desa Jagalan Karangnongko ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah struktur jembatan yang terpanjang di antara Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ya teman-teman, berada di sekitar STA 27. Nah, terlihat ini sudah selesai dikerjakan, baik lantai jembatan maupun konkret barrier, pengaman kanan kiri, parapet itu sudah selesai dikerjakan. Tadi yang di sisi sebelah selatan juga sudah nyambung cor rigidnya, namun untuk sisi sebelah utara ini masih belum selesai dikerjakan karena masih berupa cor ataupun pengurukan, karena masih sebagai jalan akses naik turun kendaraan proyek ya teman-teman. Nah, dari sini pengerjaan tol Jogja Solo ini sudah signifikan ya teman-teman. Nah, saat ini di sini sampai dengan Simpang Susun Klaten ini sudah selesai proses pengecoran rigidnya. Saat ini sedang diselesaikan juga proses pengecoran konkret barrier pembatas tengah. Terlihat tadi sebuah alat berat jenis power cover yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran rigid. Di samping kiri kita ini terlihat adalah blading plan ataupun gudang ya teman-teman, untuk menyimpan dari alat-alat maupun bahan-bahan proyek tol Jogja Solo ini. Di situ juga sebagai alat tempat untuk mencampur agregat cor ya teman-teman, bisa juga dipergunakan di sana. Nah, cuaca pagi hari ini cukup mendung, berawan ya teman-teman. Alhamdulillah tidak terik, karena kalau terik kita berjalan ke timur ini pasti akan siluet ya teman-teman. Di sekitar STA 25 ini jalur yang mengarah ke arah Solo ini cukup lebar nantinya. Nah, ini juga dipergunakan sebagai akses untuk calon rest area yang kedua ya teman-teman, karena rest areanya itu ada di sekitar lokasi ini. Namun hingga saat ini belum dipersiapkan, terlihat proses pembangunan dari rest area. Nah, kita
Di sini terlihat ini bahu jalan ini sudah mulai digali untuk nantinya dipasang dari prikes-prikes saluran drainase minor agar saat hujan turun ini limpahannya dapat terkendali ya teman-teman. Mengingat saat ini di sekitar Klaten dan sekitarnya itu sudah mulai sering turun hujan. Nah, ini proses pengerjaan saluran drainase minor ini cukup digencarkan ya teman-teman. Sedangkan jalur yang sebaliknya ataupun jalur yang mengarah ke Jogja, nah itu terlihat alat berat si kecil mungil, lupa saya namanya, itu sedang bekerja untuk mengerjakan pemasangan dari guardrail. Nah, seperti yang sebelah kiri kita ini, proses pemasangan gardil sudah selesai dikerjakan, sudah mulai dikerjakan. Terlihat prikes untuk saluran drainase minor juga terlihat di sekitar lokasi ini. Kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Nduwet ya teman-teman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Nah, terlihat sudah hampir sempurna dari pekerjaan badan jalan tol Jogja Solo ini, baik parapet di sisi tengah, guardrail di sisi pinggir maupun saluran drainase minor di belakang dari guardrail ini sudah terpasang seluruhnya. Nah, ini sudah mendekati sempurna, menjelang akan sampai di sekitar Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Lokasi ini kurang lebih sekitar 2 km menjelang Simpang Susun Klaten apabila kita dari arah Jogja. Di sekitar lokasi ini juga saat ini sedang dipersiapkan proses penyambungan parapet-parapet pengaman dari terowongan-terowongan menyambungkan dengan guardrail yang sudah terpasang ini ya teman-teman. Saat ini sudah mulai akan dilakukan dari proses penyambungan ini sehingga pengaman sisi tepi ini sudah tertutup sepenuhnya. Nah, ini sudah mulai akan dikerjakan. Dari sisi sebelah utara ini sudah mulai akan dikerjakan sehingga nantinya pengaman badan jalan tol ini sudah tertutup sempurna ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Manjung ya teman-teman, di sekitar SDA 23. Nah, terlihat perkembangannya juga sudah signifikan karena sudah menjelang lokasi dari Simpang Susun Klaten. Tiang-tiang PJU juga sudah terpasang. Proses pengerjaan guardrail juga sudah mulai akan menyambungkan dengan struktur parapet yang sebagai pengaman dari beberapa terowongan yang berada di sekitar lokasi ini. Nah, kita melihat pekerjaan tol Jogja Solo seksi 1.2 ini terus dikebut ya teman-teman, terlihat sekali progresnya. Nah, ini insya Allah nanti di akhir tahun ini bisa teman-teman lewati, karena saya melihat progresnya itu sudah sangat signifikan. Nah, ini adalah jembatan sebagai perbatasan antara Desa Senden dengan Desa Manjung ya teman-teman. Di depan itu adalah Simpang Susun Klaten. Sudah terlihat dari rambu-rambu petunjuk arahnya di Simpang Susun Klaten. Nah, ini di depan itu adalah batas akhir dari ruas tol Jogja Solo yang saat ini sudah operasional ya teman-teman. Alhamdulillah proses penggratisan ini diperpanjang, jadi teman-teman bisa melalui tol Jogja Solo ini masih gratis karena kemarin direncanakan sampai tanggal 3 sampai tanggal 5 ini nampaknya masih gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan memanfaatkannya. Batas waktunya belum tahu ya teman-teman sampai SK Kementerian PUPR turun. Kita sudah berada di Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Disinilah batas ruas yang dilakukan proses pembukaan operasional ya teman-teman. Lihat mobil-mobil sudah bisa melewati di lingkar Simpang Susun Klaten ini.
Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo yang bisa kita lihat di STA 30 sampai STA 22 ini, ruas tol Jogja Solo yang insya Allah nantinya bisa digunakan di akhir tahun nanti. Saat kita lihat bahwa proses pengecoran ini terus dikerjakan ya teman-teman, dapat dikerjakan. Proses pengecoran rigid badan jalan itu sudah sangat signifikan, tersambung penuh, tinggal beberapa titik-titik yang mendekati dari struktur terowongan maupun struktur jembatan yang banyak banyak kita temui di STA 30 sampai STA 22 ini tadi. Adapun di sekitar lokasi ini saat ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan saluran drainase minor. Nampak di belakang gadril itu saat ini sedang dilakukan dari proses penggalian yang nantinya akan dipasang prikes saluran drainase minor berisi kecil setengah lingkaran ya teman-teman, untuk saluran air, limpahan air hujan, untuk menampung limpahan air hujan pada badan jalan ini agar terlokalisir sehingga nantinya dapat dikendalikan sehingga tidak merusak struktur tanah uruk ataupun badan jalan tol Jogja Solo ini yang memang proses pengurukannya sangat tinggi ya teman-teman. Dan semoga saja si tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.